Di sini kami akan menjelaskan tentang materi Social Governance. Oke, langsung aja masuk ke materi. Yang pertama itu ada materi definisinya, definisi Social Governance. Yang kedua ada dimensi, yang ketiga ada kualitas, yang keempat ada tantangan, yang kelima ada kelebihan dan kekurangan, yang selanjutnya ada study case, dan terakhir yaitu kesimpulan. Ayo langsung mulai aja kepada yang definisi, dipersilakan. Apa sih Sound Governance itu? Sound Governance adalah suatu konsep yang menggambarkan sistem pemerintahan yang jelas secara demokratis, baik secara ekonomi, finansial, politik, konstitusi, organisasi, administratif, manajerial, dan etik, dan juga secara internasional atau global dalam interaksinya dengan negara lain atau bangsa lain, dan dengan bagian pemerintahan dalam cara yang independen dan mandiri. Nah teman-teman, biasanya Sound Governance ini merujuk pada istilah pemerintahan yang stabil, sehat, dan berjalan dengan prinsip tata kelola yang baik, seperti dalam arti good governance, dalam melayani masyarakat dan menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Nah, biasanya Sound Governance ini mencakup berbagai aspek tata kelola yang dirancang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan efisien. Nah, oleh karena itu, Sound Governance ini menjadi sangat penting, tidak hanya untuk memahami bagaimana pemerintahan yang efektif dapat berfungsi, tetapi juga untuk mengeksplorasi strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan tata kelolaan pemerintah yang baik. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan memaparkan materi kedua, yaitu dimensi dalam Sound Governance. Di dalam Sound Governance sendiri, dimensi itu dibagi ke dalam 6 aspek, yaitu yang pertama ada proses, yang kedua itu ada struktur, yang ketiga ada kognisi dan nilai, yang keempat ada konstitusi, yang kelima ada organisasi dan institusi, yang keenam ada manajemen kinerja. Nah, dalam aspek proses ini merupakan langkah-langkah dan mekanisme yang digunakan untuk mengambil keputusan, yaitu dengan melibatkannya partisipasi publik, yaitu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa suara mereka itu didengar. Dan yang kedua itu ada transparansi, yaitu menyediakan informasi yang jelas dan mudah diketahui atau diakses tentang kebijakan dan keputusan yang diambil. Nah, yang ketiga itu ada akuntabilitas, yaitu memastikan orang-orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan dapat bertanggung jawab atas tindakan mereka. Di dalam dimensi struktur sendiri itu menyangkut tentang kerangka organisasi dan hubungan antara entitas di dalam pemerintahan. Ini termasuk juga ke dalam hierarki organisasi, yaitu penentuan peran dan tanggung jawab di dalam organisasi pemerintah, dan juga koordinasi antar lembaga, yaitu membangun hubungan yang efektif antara berbagai lembaga untuk menghindari adanya tumpang tindih dan memaksimalkan sumber daya. Nah, untuk kognisi dan nilai itu sendiri adalah dimensi yang mencakup tentang cara berpikir, nilai-nilai, dan budaya yang mempengaruhi pengambilan suatu keputusan. Ini mencakup dalam etika dan integritas, yaitu menjunjung tinggi standar moral dalam setiap tindakan pemerintah, dan juga ada yang namanya budaya organisasi, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi, kolaborasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, yang keempat itu ada konstitusi yang berperan sebagai kerangka hukum yang mendasari semua tindakan masyarakat dan pemerintahan, yaitu dengan adanya peraturan perundang-undangan yang menetapkan hukum dan regulasi supaya mengatur perilaku pemerintah serta masyarakatnya. Ada juga hak asasi manusia, ini mencakup dalam etika dan integritas, yaitu menjunjung tinggi standar moral dalam setiap tindakan pemerintah,
Dan juga ada yang namanya budaya organisasi, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi, kolaborasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, yang keempat itu ada konstitusi yang berperan sebagai kerangka hukum yang mendasari semua tindakan masyarakat dan pemerintahan, yaitu dengan adanya peraturan perundang-undangan yang menetapkan hukum dan regulasi supaya mengatur perilaku pemerintah serta masyarakatnya. Ada juga hak asasi manusia yang berupaya untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa kebijakan itu tidak melanggar hak-hak mereka. Nah, yang kelima itu ada organisasi dan institusi. Di dalam dimensi ini fokusnya adalah pembentukan lembaga-lembaga yang efisien dan efektif untuk menjalani fungsi pemerintahan. Di dalam organisasi dan institusi ini ada yang namanya pembangunan kapasitas, yaitu meningkatkan kemampuan lembaga pemerintahan melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, ada juga yang namanya inovasi layanan publik, yaitu untuk menerapkan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melayani masyarakat. Dan untuk yang terakhir ada manajemen kinerja. Manajemen kinerja ini dimensi yang berfokus dalam pengukuran hasil dan dampak dari kebijakan serta program pemerintahan itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada indikator kerja, yaitu untuk menetapkan atau menentukan matrik dan mengevaluasi efektivitas dari program yang telah dibuat. Nah, yang kedua itu ada umpan balik dan evaluasi, yaitu menggunakan data untuk melakukan penyesuaian kebijakan kembali berdasarkan hasil dari evaluasi sebelumnya. Oke, jadi kesimpulannya dari dimensi-dimensi di atas adalah mengintegrasikan semua dimensi ini dalam suatu praktik tata kelola itu dapat menghasilkan sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat pastinya. Dan juga dengan demikian sound governance ini bukan cuma meningkatkan kualitas, tapi juga membuat masyarakat bisa lebih percaya gitu dengan pemerintah. Oke, di kualitas sound governance itu ada 4. Yang pertama itu transparansi, yang kedua itu akuntabilitas, yang ketiga responsivitas, dan yang terakhir adalah antisipasi terhadap perubahan. Jadi, transparansi dalam konteks sound governance adalah prinsip yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam proses pemerintahan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses data dan juga informasi terkait kebijakan, keputusan, dan hasil dari tindakan pemerintah. Dengan transparansi, masyarakat itu jadi dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan juga akan memberikan umpan balik terhadap kebijakan yang telah diambil. Hal ini akan membantu mencegah praktik korupsi dan juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Karena masyarakat itu akan merasa memiliki hak dan juga mengetahui apa sih yang terjadi di pemerintahan kita ini gitu. Lalu yang kedua itu ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk menjelaskan dan juga mempertanggungjawabkan keputusan serta tindakan yang diambil kepada publik. Dalam sound governance, akuntabilitas itu mencangkup aspek seperti finansial, administratif, dan juga politik. Dimana di sini tuh pemerintah itu harus bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya publik dan juga hasil dari kebijakan yang telah mereka terapkan. Lalu, di tingkat akuntabilitas yang tinggi, itu akan berkontribusi pada kualitas pelayanan publik dan juga memperkuat hubungan antara masyarakat dan juga pemerintah. Lalu, yang ketiga itu ada responsivitas. Jadi, responsivitas ini tuh merujuk pada kemampuan pemerintah, di mana pemerintah ini tuh akan merespon kebutuhan dan juga aspirasi masyarakat dengan cepat dan juga efektif.
dalam kerangka sound governance, responsivitas itu berarti bahwa pemerintah itu tidak hanya mendengarkan suara rakyat, tetapi juga harus mengambil tindakan berdasarkan masukan tersebut. Nah, hal ini penting banget untuk mastiin kalau misalnya kebijakan publik itu relevan dan juga akan bermanfaat bagi masyarakat, serta akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Lalu kualitas yang terakhir adalah antisipasi terhadap perubahan. Jadi di sini tuh maksudnya kemampuan pemerintah. Jadi kemampuan pemerintah untuk memprediksi dan merespon perubahan sosial, ekonomi, dan juga lingkungan yang mungkin aja akan mempengaruhi masyarakat. Nah, dalam sound governance itu, hal ini tuh akan mencangkup perencanaan strategis yang adaptif terhadap tren baru dan juga tantangan yang akan muncul nantinya. Dalam antisipasi yang baik, pemerintah itu jadi dapat mengurangi dampak negatif dari perubahan tersebut serta akan memanfaatkan peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, ini akan nunjukin kalau misalnya komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan serta responsivitas terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yaitu mengenai tantangan. Nah, yang pertama ini ada globalisasi dan neokolonialisme. Sound governance ini harus menghadapi pengaruh lembaga internasional yang sering kali mendorong kebijakan berbasis ideologi kapitalisme dan neokolonialisme. Kebijakan ini sering mengabaikan konteks lokal, negara berkembang dan justru memperkuat kepentingan negara-negara kuat atau korporasi internasional. Yang kedua ada ketidakjelasan struktur governance. Dalam governance internasional, sering terjadi dominasi nilai dan norma global yang bertentangan dengan kedaulatan negara-negara berkembang. Ketidakjelasan ini mempengaruhi pengambilan keputusan dan seringkali membuat struktur governance lokal ini kurang berfungsi secara optimal. Yang ketiga, kapasitas dan inovasi. Sound governance membutuhkan inovasi berkelanjutan dalam kebijakan, administrasi, dan manajemen. Negara-negara berkembang seringkali memiliki keterbatasan sumber daya, teknologi, dan kapasitas administratif untuk menerapkan reformasi yang diperlukan. Yang keempat ada tekanan eksternal. Tantangan seperti propaganda, sanksi ekonomi, konflik perbatasan, dan tekanan dari negara-negara atau lembaga internasional membuat implementasi sound governance lebih sulit. Tekanan ini membatasi ruang gerak negara berkembang untuk berinovasi dan berdaulat. Yang kelima ada korupsi dan penyalahgunaan sistem. Ini adalah tantangan internal governance, yaitu seringkali diganggu oleh praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang merusak integritas sistem governance. Hal ini memerlukan fokus besar dan etika, akuntabilitas, dan transparansi dalam semua proses governance. Nah, yang keenam ada kurangnya koordinator antar sektor. Sound governance ini menuntut koordinasi yang kuat antar sektor dan antar organisasi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Namun, di banyak negara berkembang, koordinasi semacam ini sangat minim, yang menghambat efektivitas sistem. Oke, sekian dari saya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari sound governance. Yang pertama adalah komprehensif, di mana sound governance ini mencakup elemen-elemen penting seperti proses, struktur, nilai-nilai, kebijakan, dan manajemen. Hal ini memberikan pandangan yang utuh dalam tata kelola. Kemudian yang kedua adalah responsif dan transparan. Tata kelola ini responsif terhadap norma internasional, sekaligus menghormati konstitusi lokal. Prinsip transparansi menjadi dasar untuk mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas. Kemudian yang ketiga adalah berbasis nilai dan inklusif. Pendekatan nilai mencakup etika dan integritas.
di mana memastikan bahwa tata kelola tidak hanya efisien tetapi juga adil terhadap semua pihak. Kemudian yang keempat adalah adaptif, yaitu di mana Sound Governance ini mampu beradaptasi dengan perubahan global ataupun lokal, seperti dalam studi revitalisasi pasar dan penataan PKL di Surakarta, yang berhasil memastikan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan yang lebih fleksibel. Nah, selain kelebihan, ada juga kekurangannya. Kekurangan dari Sound Governance ini yaitu yang pertama adalah kompleksitas implementasi, di mana pendekatan ini tuh mencakup berbagai dimensi, sehingga membutuhkan perencanaan, koordinasi, dan sumber daya yang besar, sehingga seringkali sulit untuk diimplementasikan dalam sistem yang sudah mapan. Kemudian yang kedua adalah ketergantungan pada struktur dan institusi, di mana keberhasilan dari Sound Governance ini sangat bergantung pada solidaritas struktur institusi yang mendukung. Jika tidak ada institusi yang kuat, Sound Governance sulit diterapkan secara efektif. Kemudian yang ketiga adalah resistensi terhadap perubahan, di mana pihak-pihak yang diuntungkan dari tata kelola yang kurang transparan mungkin akan menentang reformasi yang diperlukan untuk menerapkan Sound Governance. Dan yang keempat adalah keterbatasan dalam konteks globalisasi. Meskipun Sound Governance ini responsif terhadap norma internasional, Sound Governance tetap menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara adaptasi global dan lokal, terutama di negara berkembang yang memiliki sistem pemerintahan yang lebih lemah. Sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk penerapan Sound Governance ini, kami mengambil studi kasus pengembangan kawasan metropolitan di Mami Minasata. Mami Minasata adalah kawasan metropolitan yang mencakup Makassar, Maros, Sugu Minasa, dan Takalar di Sulawesi Selatan. Kawasan ini dijadikan kawasan strategis nasional oleh pemerintah Indonesia karena memiliki potensi yang besar untuk menjadi pusat ekonomi di wilayah timur Indonesia. Namun, pengembangan kawasan ini menghadapi berbagai tantangan, di antaranya yang pertama, kurangnya koordinasi antar pemerintah daerah, kebijakan yang tidak sinkron antara kabupaten atau kota yang terlibat. Yang kedua, keterbatasan sumber daya, kurangnya tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam pengelolaan teknologi modern di kawasan Mami Minasata ini. Yang ketiga, minimnya partisipasi masyarakat. Masyarakat tidak sepenuhnya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Tantangan dalam pengelolaan Mami Minasata dapat diatasi menggunakan 5 pendekatan Sound Governance yang tepat untuk masalah ini, yaitu yang pertama, proses. Pada dimensi proses ini, pemangku kepentingan dan berbagai daerah berupaya menjalin kerjasama regional melalui koordinasi pada tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Contohnya, pembangunan jaringan transportasi antara kota di kawasan ini untuk meningkatkan konektivitas masyarakatnya. Yang kedua, dimensi struktur, yaitu pemerintah pusat menetapkan organisasi dan regulasi yang mendukung pengelolaan kawasan. Contohnya, pembentukan lembaga koordinasi antar daerah untuk mengatur prioritas pembangunan. Yang ketiga, dimensi nilai. Pada dimensi nilai ini, responsivitas pemerintah daerah dalam memperhatikan kebutuhan lokal sangat penting. Contohnya, pemanfaatan potensi sumber daya alam yang berbeda di setiap wilayah secara adil. Yang keempat, ada dimensi manajemen, di mana tantangan utama dalam pengelolaan Mami Minasata ini adalah terbatasnya akses teknologi dan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola teknologi modern. Maka langkah
yang tepat dalam masalah ini yaitu melakukan pelatihan bagi aparatur pemerintah mengenai teknologi dan konsep pengelolaan metropolitan. Yang kelima, ada dimensi kebijakan. Pemerintah mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, seperti melalui forum diskusi publik. Contohnya, penyusunan kebijakan transportasi publik berbasis masukan masyarakat untuk mengurangi kemacetan. Hasil yang diharapkan dengan penerapan Sound Governance pada pengembangan Mamini Nasata yaitu meningkatkan efektivitas koordinasi antar daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur berkualitas yang berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui transportasi dan akuntabilitas, dan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi regional dengan pemerataan hasil pembangunan. Sekian paparan dari saya kembalikan kepada moderator. Sudah sampai di penghujung acara, yaitu kesimpulan. Saya akan menyimpulkan menurut saya ya. Kesimpulannya yaitu Sound Governance merupakan pendekatan komprehensif dalam tata pemerintahan yang mengintegrasikan aspek domestik dan internasional, yang fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. Sound Government juga bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik dan efektif. Namun ada juga beberapa tantangan dalam implementasinya seperti koordinasi antar sektor, tekanan global, dan keterbatasan sumber daya. Ini yang menghambat pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Pentingnya bagi pemerintah untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan ini agar prinsip-prinsip Sound Government dapat diterapkan secara optimal. Dengan demikian diharapkan tercipta pemerintahan yang lebih baik dan mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta beradaptasi dengan dinamika sosial, kayak gitu.